Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alisha Melda Safitri dengan NPM 2321030009 dari kelas F semester 6 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengetahuan, sains, ilmu, dan ma'rifah untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian muamalah. Materi pertama terkait pengertian dari knowledge common sense. Knowledge sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengetahuan. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan merupakan suatu kepercayaan yang benar atau knowledge is justified through belief. Sedangkan secara terminologi terdapat pengertian dari pengetahuan menurut Sidi Ghazalba bahwa pengetahuan merupakan apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Jika kita merujuk pada common sense, menurut Burhanuddin Salam sendiri, common sense ini merupakan salah satu bagian dari jenis pengetahuan yang biasa disebut juga pengetahuan biasa. Nah, pengetahuan biasa itu merupakan pengetahuan yang dalam filsafat itu dikatakan sebagai common sense itu tadi, yang sering diartikan juga dengan good sense. Nah, dengan common sense tadi atau yang disebut juga dengan pengetahuan biasa, maka semua orang itu akan sampai pada titik keyakinan yang sama tentang sesuatu yang dasar, di mana common sense ini diperoleh dari pengalaman sehari-hari kita. Contoh lainnya seperti makanan itu dapat memuaskan rasa lapar. Yang selanjutnya itu ada air dapat dipakai untuk menyiram bunga, untuk bersih-bersih, untuk mandi, dan lain-lain. Selanjutnya materi kedua terkait pengetahuan fisik positivistik. Pengetahuan fisik positivistik merupakan suatu pendekatan ilmiah yang menegaskan bahwa pengetahuan yang valid hanya berasal dari pengalaman indrawi, observasi objektif, dan metode ilmiah yang terukur. Auguste Comte merupakan tokoh dari aliran positivisme ini. Pendapat aliran ini bahwa indera amatlah penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Karena kekurangan indrawi dapat dikoreksi dengan eksperimen untuk menghasilkan data yang pasti, jelas, dan bermanfaat. Secara etis dan epistemologis, tujuan dari penguasaan pengetahuan fisik ini bukanlah hanya sekedar pemahaman teoritis, melainkan untuk mencapai kemajuan dan kekuasaan atas alam. Ukuran kebenaran dalam sains positivistik ini selalu bersandar pada logika dan bukti empiris, di mana sesuatu dianggap benar jika ia nyata, bermanfaat, dan memiliki kesahihan yang dapat diuji secara terbuka. Jadi, pengetahuan fisik positivistik ini merupakan pandangan yang menuntut bahwa segala sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran harus dapat diobservasi, diukur, dan dibuktikan secara nyata. Materi selanjutnya mengenai kesesuaian antara akal dan fakta. Kata akal sendiri dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam bentuk isim atau kata benda, namun disebutkan dalam bentuk kata kerja. Dan pentingnya akal itu telah Allah sebutkan dalam firman-Nya sebanyak 49 kali. Adapun pengertian kata akal menurut Harun Nasution seperti berasal dari kata akala yang berarti mengikat dan menahan, al-aql yang berarti bijaksana, dan al-aql juga mengandung arti kalbu. Terlepas dari berbagai pengertian yang telah disebutkan, bahwa akal itu sendiri memiliki fungsi berpikir atau sebagai alat untuk menelaah karena akal sendiri memiliki konotasi positif. Berdasarkan kedudukan tersebut, akal akan bekerja sebagai penimbang antara kebenaran dan kesalahan. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa akal merupakan alat berpikir yang digunakan manusia untuk memperoleh ilmu. Akal memiliki kemampuan untuk menimbang dan memisahkan antara yang benar dan yang salah. Dalam filsafat Islam sendiri, akal adalah mata hati yang menimbang manusia dalam mengambilkan keputusan moral dan intelektual. Nah, sementara untuk fakta sendiri merupakan suatu hal, keadaan, atau peristiwa yang benar-benar terjadi, nyata, dan dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif melalui pengamatan atau data.
Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, di sini kita dapat tarik benang merahnya bahwa fakta di sini sebagai apa yang ada, sementara akal sendiri menjadi alat berpikir bagi manusia untuk mencerna dan memahami apa yang ada tersebut. Namun, akal di sini masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau hal-hal metafisik. Nah, disinilah peran wahyu dalam Islam membantu menjelaskan apa yang tidak diketahui akal. Jadi, keduanya antara akal dan wahyu itu harus disatukan agar mencapai kebenaran dari Allah. Sebab, akal tidak akan mengetahui kebenaran dengan sendirinya tanpa bantuan wahyu, begitu pula dengan wahyu tidak bisa dipahami tanpa bantuan akal. Buya Hamka juga berpendapat bahwa ketika manusia hanya bersandar pada akal tanpa adanya bimbingan wahyu, maka manusia akan selalu berada dalam kebodohan, primitif, dan jauh dari kemajuan. Materi selanjutnya yaitu ada ma'rifah sebagai metode pengetahuan intuitif. Al-ma'rifah atau ilmu merupakan bentuk masdar dari kata kerja arafa ya'rifu atau arafahu yang artinya mengetahui. Sedangkan secara terminologis, al-ma'rifah atau ilmu artinya mengetahui sesuatu menurut hakikatnya. Di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, al-ma'rifah atau ilmu itu berkaitan dengan identitas sesuatu, sementara ilmu itu berkaitan dengan situasi. Beliau berkata, al-ma'rifah atau ilmu biasanya timbul bila hilang dari hati setelah mengetahuinya. Secara linguistik, al-ma'rifah itu berarti mengetahui. Namun, al-ma'rifah dalam kalangan para sufi itu berarti melihat Tuhan dengan mata hati. Seorang yang mencapai al-ma'rifah dalam perjalanan spiritualnya disebut arif dalam bentuk tunggal dan arifin dalam bentuk jamak. Beberapa sufi membedakan antara ma'rifah dan ilmu. Jadi, ma'rifah berhubungan dengan pengalaman langsung yang menghasilkan keadaan khusus pada seorang sufi. Sementara itu, untuk ilmu itu bersifatnya lebih umum dan menunjukkan usaha manusia dalam mencari pengetahuan, baik bersifat nakli maupun akli. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Muhasibi bahwa ketika seseorang mensucikan hatinya dari segala sesuatu selain Allah dan dari segala hal yang menghalangi pendekatan diri kepadanya, maka Allah akan menghilangkan hijab-hijab pembatas yang memisahkan batas darinya. Kemudian Allah akan meningkatkan pengetahuan hambanya tentang rahasia gaib dan menyinari hati mereka dengan cahayanya, sehingga mereka dapat menemukan jalan yang benar. Jadi, ma'rifah sebagai metode intuitif adalah jalan menyingkap kebenaran tertinggi melalui hati yang suci. Hal ini menjadi puncak pencarian seorang sufi, di mana pengetahuan berubah menjadi pengenalan langsung yang disertai dengan cinta dan kedamaian. Cukup sekian materi singkat yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.